Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mofari Rianto dari Prodi Perbankan Syariah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian wakalah. Wakalah secara etimologi adalah penyerahan atau menyerahkan dan menjaga atau melindungi. Adapun secara terminologi, sebagaimana yang disebutkan dalam Kamus Istilah Keuangan Perbankan Syariah Bank Indonesia, wakalah, perwakilan, penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat atau power of attorney adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Dengan kata lain, wakalah bil ujroh merupakan perjanjian transfer wewenang atau pemberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan pekerjaan tertentu untuk kepentingan pihak pertama. Rukun-rukun wakalah, yang antaranya ada 1. Muwakil, pihak yang berakad atau pemberi kuasa. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. Orang mukalaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya, seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah, dan sebagainya. 2. Wakil atau menerima kuasa, dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya. Cakap hukum dan wakil adalah orang yang diberi amanat. At-taukil, objek akad yakni perkara atau mandat yang dikuasakan, diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, tidak bertentangan dengan syariah Islam, dapat diwakilkan menurut syariah Islam. 4. Sigab dan ijab kabul. Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendakan mereka dalam mengadakan kontrak akad. Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Dasar hukum wakalah. Landasan hukum wakalah bil ujroh ini didukung dalil dari Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam potongan ayat ke-19 dari surat Al-Kahfi berikut ini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu. Dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sesekali menceritakan halmu kepada seorang pun. Quran Surat Al-Kahfi ayat 19. Kemudian sebagaimana terdapat dalam riwayat Urwah bin Abi Ja'ad al-Bariki, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya 1 dinar untuk dibelikan hewan kurban, seekor kambing. Lalu dia membeli 2 ekor kambing. Salah satunya dijual dengan seharga 1 dinar. Lalu memberi beliau seekor kambing dan 1 dinar. Maka beliau mendoakan semoga dia mendapatkan barokah dalam jual belinya. Maka sejak hari itu seandainya dia membeli debu, niscaya dia akan mendapatkan keuntungan. Karena wakalah ini termasuk ta'awun ala birri wa taqwa dan kemudahan bagi setiap orang, maka kaum muslimin sepakat akan kebolehannya. Di samping itu, ada kaidah yang mengatakan pada asalnya segala muamalah boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang melarangnya, karena setiap orang belum tentu sanggup untuk menjalankan urusannya sendiri-sendiri, sehingga dia bisa mewakilkan orang lain untuk mengerjakan atau mewakilkan urusannya. Jenis-jenis wakalah. Wakalah terbagi menjadi 2 jenis, yaitu wakalah muqayyadah, yaitu wakalah yang terkait dengan syarat tertentu atau terbatas waktu yang terikat dengan syarat tertentu. Kemudian wakalah mutalaqah, yaitu wakalah yang tidak terikat dengan syarat tertentu selain dari syarat yang ditetapkan Islam, tidak terbatas waktu dan tidak terikat dengan keadaan tertentu. Aplikasi wakalah dalam perbankan syariah. Dalam aplikasi perbankan bank syariah, sebagai penerima mandat dapat kuasa dari nasabah untuk mewakili urusannya. Dari sini posisi bank syariah atau wakil mendapat kuasa dari nasabah atau muwakil untuk melakukan tugas taukil
atas nama pemberian kuasa. Aplikasi perbankan yang menggunakan akad wakalah adalah sebagai berikut. Pertama, letter of credit, yaitu jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar pelayanan arus barang, baik arus barang dalam negeri atau arus barang luar negeri atau ekspor impor, yang diberikan oleh bank dalam melaksanakan pembayaran untuk kepentingan nasabah. Bank akan mendapat fee atas pelayanan jasa yang diberikan. Ketiga adalah transfer atau kiriman uang. Keempat adalah reksadana syariah, akad yang digunakan untuk menghimpun dan dana investasi. Reksadana syariah ini diinvestasikan ke dalam surat-surat berharga seperti obligasi, saham, dan lain-lain yang bisa menggunakan akad wakalah. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.